PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, terus menjaring aspirasi dari masyarakat Kota Malang melalui program Ngobrol Boys Ilakes atau Ngombe. Senin 5 Februari 2024, kembali digelar edisi keempat Ngombe dengan menghadirkan sejumlah warga yang ingin menyampaikan sejumlah permasalahan kepada PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Bapak-bapak sekda yang saya hormati, teman-teman semua, Bu Asisten, Pak Staf Ahli, teman-teman Kepala OPD, dan tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu semua yang rawuh di sini dalam rangka ngombe. Alhamdulillah kita masih diberi sehat sehingga tidak bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Mohon izin Bapak melaporkan bahwa dari ngombe minggu kemarin dan minggu ini terkumpul beberapa nama yang melaporkan dan membutuhkan arahan dari Pak Wali. Yang hadir di sini kebetulan masih sebagian. Yang pertama dari sebelah kiri ini Ibu Sopo itu? Bu Dwi Fatmala. Kemudian Pak. Pada edisi keempat program Ngombe, sebanyak 7 kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda menyampaikan aspirasi langsung kepada PJ Wali Kota di Gazebo Balai Kota Malang. Saya Dwi Fatmala dari warga Buring, Kedung Kandang. Gini Pak, saya kan warga yang selalu menikmati fasilitas taman kota. Ini terus saya lihat sering di alun-alun itu kan banyak PKL. Itu seringnya itu kok kucing-kucingan gitu sama Bapak Pol PP. Nah, niku biasanya kan saya sebagai warga yang menikmati kadang terganggu, biasanya enak-enak lihat anak main terus langsung gitu kan, langsung ikut apa sih. Kalau menurut saya nih Pak, usul kalau ada mungkin pembangunan di alun-alun kota itu mohon disediakan tempat untuk PKL berjualan gitu Pak, biar lebih tertata. Dan kalau udah ada tempatnya kan udah ada solusi gitu ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang kelanjutan pembangunan Pasar Gadang Pak. Karena saya lihat pembangunannya itu kok mangkrak, cuma tiang-tiangnya aja, itu udah lama sampai udah ditumbuhi pohon. Matur nuwun, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekalian. Sama-sama gadangnya menyambung Ibu tadi, sekalian Mas Nawa. Yang pertama Pasar Gadang kan jalannya kan sering rusak ya, karena kebanyakan dilewati traktor dan lain-lainnya kan. Nah, di sana juga sering bongkar muat sembarangan gitu Pak. Jadi nggak tertata Pak. Sementara dari tahun kemarin ya mulai ganti wali kota dan lain-lainnya tetap nggak ada solusi gitu Pak. Ya sama kami lanjuti sama ini ya, itu untuk pembangunan pasar baru yang sebelah itu emang mangkrak atau gimana? Yang itu kan yang di sebelahnya pasar Gadang itu ada pembangunan. Sama yang kedua untuk pasar pembangunan kan itu seringkali kan dari malam jam 11 sampai jam pagi kan dibuat pasar jalan utamanya. Kan seharusnya kan di dalamnya itu kan ada pasar sendiri ya, di belokan kiri jembatan sana sampai jalan ke atas itu kan. Kalau pagi-pagi kan lumayan membuat macet.
bebas itu bukan PKL bebas di sana, tapi tidak perlu ada PKL. Sehingga kalau ada PKL ya otomatis teman-teman dari Satpol PP pasti akan menertibkan supaya tidak ada di sana. Tetapi Bu Dwi ini tadi merasa terganggu Bapak, karena kalau pas ngomong putranya mainan di playgroundnya sana, terus tiba-tiba Satpol PP itu semprit-semprit, itu jadi kayak panik gitu ya Bu ya, jadi nggak nyaman. Nah ini nanti mohon arahan dari Bapak. Kemudian berikutnya tentang Gadang Bapak. Jadi memang pasar Gadang itu kan ada PKS-nya yang sampai saat ini mungkin masih dalam taraf kajian untuk penyelesaiannya, sehingga barangkali nanti dari kami secara internal akan berkoordinasi lebih lanjut. Tetapi untuk kerusakan jalan dan lain sebagainya beberapa waktu yang lalu memang sudah dilakukan pengaspalan, tapi ya rusak lagi karena di sana itu airnya tahu, airnya ikan itu kan dibuang langsung Bapak, kemudian menjadi macet karena bongkar muatnya langsung di jalan utamanya, sehingga kalau pas bongkar muat otomatis kendaraan yang di belakangnya jadi nggak bisa lewat. Nah, mohon arahan Bapak untuk itu. Menanggapi aspirasi dari masyarakat ini, PJ Wali Kota Malang menyampaikan akan dicarikan solusi sehingga masalah yang disampaikan oleh masyarakat dapat diatasi. Terkait PKL di alun-alun Merdeka, PJ Wali Kota mengatakan bahwa untuk PKL memang dilarang sesuai perda yang berlaku. Namun pihaknya juga mencarikan solusi bagi PKL yang berjualan di kawasan alun-alun Merdeka. Saya ini dulu ngetok-ngetoknya saya baru meninggal ya kemarin ya. Terus dengan Mas Nawa Basya. Kalau Mas Nawa ini, kalau bahasa Malangannya Nawa ini kalau di Wali jadi awan ya. Jadi ini di atas awan. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Dan juga saya tadi Bu Ais juga mungkin mau memperkenalkan kita ini. Ngombe ini selalu didampingi ada Pak Sekda, kelas 2, kelas 3, ya, staf ahli. Nah ini ada OPD yang memang terkait materi pada siang hari ini. Ini ada Pak Kepala Dinas PUPR, ini selalu paling banyak ini. Plus Pak Kadisub, nah, ini anggota tetap ini. Di media ini selalu trending ya. Ngalah-ngalahin saya trendingnya. Ya, ini ada Pak Kadis LH, itu juga yang nanti taman, ada Kepala Bapeda 2-3, Pak Kasatpol PP, ya, Pak Kadis Kominfo, Bu Kabak Pemerintahan, mana lagi? Oh iya, agak kelihatan tadi. Nah, ini Kepala Dinas Perindak Pasar, karena ini pasar-pasar, siapa lagi yang wakili ya, ada wakili ya? Dignas. Oh ya, Dinas Pendidikan. Mana lagi? Sudah ya? Ya, jadi terkait dengan hari ini dan terkait dengan pertanyaan ini nanti ada Pak Kadis LH, Pak Kadis, oh belum ya Pak Ger ya tadi ini, Pak Kadis PU juga. Nah, untuk PKL, ini Pak Kadis Perindak juga. PKL di taman, karena memang kita punya perdanya, ya. Memang PKL itu dilarang di taman-taman tersebut. Kenapa itu akhirnya Pak Kasatpol PP selalu nyemprit? Karena perdanya dilarang untuk PKL. Dan mereka kalau nggak ada Pak Kasatpol PP, mereka langsung datang ke sana. Padahal Pak Kasatpol PP udah gemuk ya begini, itu ya. Siapa PKL gitu ya? Kakek itu aja, padahal Pak Kasatpol PP udah kemungkinan paling nggak kelihatan terus, padahal anak buahnya ada di sana terus. Nah, terkait dengan itu Mbak Dwi Pak Mala, bahwa kita memang, apalagi kan alun-alun ini juga kewenangannya Pak Kadis LH, dan juga akan menambahkan bahwa kita ini sedang meredesain terkait dengan alun-alun. Nah, nanti ini masukannya terkait dengan posisi PKL juga akan jadi satu pertimbangan kita untuk bisa kita alokasikan. Karena memang
nggak baik juga kita melarang-larang tapi tidak ada tempat PKL. Nah ini kita ada evaluasi, kebetulan untuk redesign ini ada CSR dari Bank Jatim. Kita sedang memproses mengkaji terkait dengan perencanaannya. Nah ini masukannya Mbak Dwi Fatmala terkait dengan PKL ini kita akan coba. Walaupun tidak jalan belum, tetapi ada sekitar situ akan kita alokasikan dengan PKL tersebut. Ini juga terkait dengan yang di kayu tangan dari itu juga sama, untuk PKL juga boleh ada di sana. Nah ini kita bertahap untuk memberikan pemahaman, sosialisasi pada mereka bahwa di taman itu tidak boleh ada PKL, ada perdanya jelas. Nah kita juga tetap akan menjadi solusi terkait dengan itu. Ya, itu Pak Dwi. Jadi supaya nggak kelihatan kasihan ya putrinya pas lagi main di situ loh, wayu berat ini apa jubritan apa kan begitu. Ya, terima kasih. Kemudian Pasar Gadang ini kalian dengan Mas Nawa ya. Jadi Pasar Gadang ini saya sedang mengevaluasi juga karena sudah ada PKS. PKS itu berarti sudah ada tanggung jawab dari pihak pertama dan pihak kedua yang sudah dilakukan. Dan sekarang sudah berapa tahun ini udah lama ini ya. Kami juga akan mengajukan karena kemarin juga pada saat kami di DPRD salah satu PR saya dan di pejabat baru pertama lainnya adalah bagaimana kita menangani pasar. Itu aja Gadang saja. Pasar besar dengan pasar Blimbing. Ini kita ada saya sedang mempelajari secara cermat dengan tim untuk PKI tersebut. Apabila dalam hal tersebut memang sudah beberapa tahun ini tidak ada action dan lain-lain, kita akan tegaskan. Kita sudah ketemu, tapi kita akan kaji kembali secara formal nanti kira-kira seperti apa. Saya juga akan meminta advice dari bagian hukum. Maka dapat nyantai aja, ini nggak formal loh. Kita juga lagi makan bakso tadi ini. Malah enak gini kan. Kalau terlalu formal, namanya juga ngombe, Pak. Kesampaian. Namanya juga ngombe, Pak. Oh ini ngombe, kan? Mari makan ngombe. Nah, saya sekarang mentarap itu tadi PKS itu sedang kita evaluasi, tapi nanti apabila ada salah satu pihak satu dua ini ada prestasi yang tidak dilakukan, kita akan ambil satu keputusan. Ya, perpanjang atau dievaluasi, apa memang masih ada kekurangan kalau kita alasan. Dan itu nanti insya Allah dalam tahun ini sudah ada keputusan. Dan itu akan terkait juga dengan keruwetan yang ada di Pasar Gadang. Ya, baik nanti dari tadi dua menyampaikan apabila Pasar Gadang yang ini belum selesai, itu juga akan berpengaruh terkait dengan situasi kondisi pedagang yang ada di sekitar situ. Nah, situasi kondisi pedagang itu kan sementara menggunakan jalan, dan jalan itu walaupun Pak Kadis PU ini sudah memperbaiki terkait dengan kondisi jalannya, tetap akan kembali lagi itu. Semuanya adalah pangkalnya ada pasar bagaimana keputusannya, termasuk juga dengan bongkar muatnya juga, karena tidak ada keputusannya di situ. Bongkar muat, terus apa lagi tadi yang jalan rusak, kemudian Pasar Gadang Mangkrak itu, terus pasar nah ini ya Pasar Gadang Mangkrak. Ini nanti kalau di kan permasalahannya itu ada di Pasar Gadangnya yang sekarang sudah penuh dengan rerumputan, ya. Sudah ada fondasinya tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, saya sudah akan mengkaji, kemudian akan memanggil pihak ketiganya untuk kita sharing apa sih permasalahannya agar bisa segera kita selesaikan. Kita akan mencari solusi, dan saat ini sudah tahap pengkajian terkait dengan PKS-nya, yang mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak terlalu lama sudah ada kepastian dan kita akan menjadi satu keputusan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan yang bongkar muatnya nggak teratur, kemacetan, jalannya. Karena kalau ini kita selesaikan yang ini, tetap akan kembali lagi. Untuk bongkar muat, dia bongkar muat di mana? Karena jalannya, lahannya ada itu saja. Kemudian juga terkait dengan pasar, dengan jalan yang berlubang, ya karena ada
pasar yang berada di jalan itu ya otomatis nanti jalannya juga tidak akan walaupun perbaiki tetap akan kembali lagi. Jadi doakan insya Allah pasar Gadang ini selesai, bisa kita keputusan agar dampak yang terjadi yang seperti dialami yang tadi disampaikan pada saya baik Mbak Dwi atau Mas Mawar tadi itu bisa kita selesaikan. Ujung pangkalnya yang kita akan selesaikan supaya nanti tidak ada APBD yang memang kita buat ini nggak selesai lagi. Ya. Kami sudah mencermati dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan panggil ya ketiganya, nanti kita akan selesaikan. Itu Mas juga untuk bisa menjawab semua. Beberapa hal yang kurang disempurnakan di bangunannya sehingga kami mohon waktu. Tetapi di PKL yang ada di Jalan Gedung Gandang itu sebenarnya pedagang pasar Gedung Gandang. Dan kami sudah sosialisasi Bapak, karena kami memberikan toleransi sambil menunggu perbaikan yang ada di dalam, mereka terpaksa berjualan di luar. Sebenarnya dulu tempat relokasi Bapak itu. Nah, karena di dalam belum sempurna, maka kami membuat kesepakatan dengan pedagang yang ada di Gedung Gandang. Itu berjualannya adalah malam hari Pak. Itu jam 1 malam. Itu selesainya jam 6 pagi. Jam 6 harus selesai, karena toleransi kita untuk berjualannya ke sana. Intinya Mas, bahwa pemerintah tidak pernah melarang orang mencari nafkah kan, tetapi kita mempunyai batas waktu untuk berjualan di pasar. Harus jam 6 pagi sudah bersih Bapak. Jadi mungkin bisa dicek kalau jam 7 mungkin masih ada bersih-bersih sedikit sambil ngantar anak sekolah dan bekerja, nanti akan terhambat di sana. Maksimal jam 6, ya mungkin sampahnya larinya ke cukam ya. Jadi tetap di jalan. Ya mana? Oh iya, ya memang bagian sampah yang dimuat. Sampai bagian pedagangnya. Jadi pedagangnya sudah sosialisasi Bapak. Nanti kalau pasar Gedung Gandang kan kita sempurnakan untuk memasukkan pedagangnya Mas. Jadi sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto Pak, dari Saudara warga Danau Maninjau Pak. Ini kita mau menyampaikan keluhan warga di sekitar Danau Maninjau ini yang sudah jadi langganan banjir Pak. Itu sangat mengganggu sekali ya buat mobilitas kita di warga sekitar. Waktu itu memang pernah ada pembesaran gorong-gorong Pak, sudah pernah, tapi kayaknya itu belum maksimal Pak, karena cuman kalau saya lihat mungkin 1 meter ya ini untuk drainasenya itu diusahakan. Di volumenya itu karena kalau hujan itu selalu deras gitu Pak, dan itu bermuara dari selatan ke utara Pak. Perempatan Danau Maninjau itu dia sudah belok ke Talibango gitu Pak. Jadi mungkin itu solusi yang bisa kita berikan Pak. Mudah-mudahan dengan adanya ini warga juga sudah bisa berkurang kena banjirnya gitu Pak. Untuk sudetannya ke bawahnya itu kurang itu Bu. Ya, Terus kasih. Intensitas hujan cukup tinggi dan di sana memang terjadi banjir, utamanya di daerah Kerinci di sana. Pada saat itu saya juga di sana Bapak, saya juga di Sawu Jajar. Saya langsung perintahkan dari tim kami untuk turun ke lapangan. Ini hasilnya Bapak. Jadi oleh-oleh kami pada saat hari Jumat kemarin itu balik deh, kita dapat bonus ban mobil juga Pak. Nah ini kita dapat bonus ban mobil, kemudian kita dapat bonus pohon pisang, di samping sampah-sampah yang lainnya. Kalau kondisi gorong-gorong ini kondisinya sudah seperti ini Pak, yang di bawah ini dapat kami sampaikan Bapak, mohon izin bahwa untuk penyelesaian atau penanganan permasalahan banjir dan genangan di Kota Malang, pemerintah Kota Malang pada tahun 2022 sudah menyusun master plan drainase termasuk juga untuk kawasan Sawu Jajar. Jadi memang selama ini sebelumnya limpasan air itu dari arah utara ke selatan ke arah Kerinci dan Danau Toba. Mohon izin Bapak,
kita juga dapat kiriman air itu dari kabupaten Bapak menyeberang di Danau Jongge ke sana. Nah, untuk menghambat air itu sampai ke wilayah izinnya itu Pak. Jadi untuk solusi air nyegap air dari utara sampai Kerinci ke Danau Toba, kita sudah buatkan sudetan Bapak. Jadi di tahun 2023 kemarin yang pertama kita buatkan sudetan di Danau Bratan, Bratan Timur sama di Agen Ribik. Kita sudet masuk ke Kali Amprong di sana dengan dimensi ada yang 2,5 minimal 1,5 diameternya Bapak. Nah, kemudian ke depan kita juga punya rencana seperti yang Bapak sampaikan untuk yang kawasan yang di sebelah barat utara, jadi daerah Maninjau dan sekitarnya, kita punya rencana memang seperti yang Bapak sampaikan buat sudetan. Jadi sudetan dari Kerinci Jongge langsung masuk ke Kalibango Pak, sehingga sudetan itu nanti akan kita buat satu yang sekarang sudah kita laksanakan masuk ke arah Kali Amprong, yang kedua nanti kita akan laksanakan buat sudetan juga ke arah Kalibango. Jadi yang selama ini air mengenang di sana itu bisa segera kita larikan ke dua sungai besar yang ada di seputaran kawasan Sawu Jajar. Terkait dengan peningkatan dimensi untuk saluran termasuk di Danau Maninjau, kami sudah programkan Bapak, tapi kita juga tidak hanya di Danau Maninjau tapi juga untuk seluruh kawasan untuk di seluruh kawasan Sawu Jajar dan di Kota Malang kita lakukan kajian untuk perlunya peningkatan selain sudetan, peningkatan dimensi dari saluran. Kemudian juga mungkin ada satu juga dari Danau Maninjau Pak yang harusnya masuk di sini terkait dengan jalan Bapak. Kalau mungkin panjangan jalan Maninjau mohon izin nanti disampaikan ke warga di sana. Untuk Danau Maninjau sudah masuk dalam program kami di tahun ini untuk pemeliharaan jalannya di Jalan Danau Maninjau yang sekarang diinformasikan banyak lubang-lubang yang ada di sana. Kita lagi persiapan untuk waktunya, tapi yang jelas untuk Danau Maninjau jalan akan kita laksanakan juga di tahun 2024. Demikian Bapak, terima kasih. Danau Toba, Danau Kerinci itu memang banjir kalau hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, dan beberapa warga juga selalu menanyakan karena kan itu kan ada sungai besar di sana. Kenapa kok bisa banjir gitu ya Pak ya? Beberapa warga juga menanyakan hal serupa Bapak, karena kok airnya nggak dibuang ke Sungai Bangu aja, sungai itu gedenya segitu. Kalau yang di Amprong kemarin yang Bapak Mirsani yang di Kiageng Gribek itu memang dari Jonge ya, dari Jonge dibuang ke Kiageng Gribek masuk ke Amprong. Termasuk sebagian yang di Sentani ya, sebagian yang di Sentani, Bratan itu juga dimasukkan ke Amprong. Kemudian yang di Perlimaan itu dulu juga banjir, itu sudah dibikin sudetan ke Kiageng Gribek juga, Kiageng Gribek dan 5 kalau nggak salah itu juga sudah dibuang ke Amprong Bapak. Tapi ya barangkali kita perlu mengevaluasi kembali ya Mas Dandung ya, kenapanya. Nah, ternyata kemarin waktu dievaluasi oleh Pak Dandung, ternyata ada sumbatan-sumbatan berupa ban sama getuk pisang dan beberapa bambu di sana, sehingga itu menutup gorong-gorong, sehingga gorong-gorongnya nggak bisa dilewati air gitu Pak. Mohon arahan Bapak terkait dengan Maninjau ini. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sawu Jajar ini memang Sawu Jajar ini memang dari tahun ke tahun ya terkait dengan banjir. Tapi alhamdulillah tadi Pak Kadis PUPR PKP sudah membuat master plan drainase, dan dasar kita untuk menganggarkan dan mengalokasikan
termasuk terkait dengan solusi-solusi bagaimana memecahkan banjir yang ada di Kota Malang. Dasarnya adalah master plan drainase. Karena untuk bisa menyelesaikan banjir itu tidak bisa per klaster, tetapi terintegrasi secara keseluruhan. Dan itu sudah kami tinjau juga kemarin Saud Jajar untuk bisa menyelesaikan itu, dan alhamdulillah dari sebenarnya apabila data dari PUPR PKP kemarin pada saat banjir saat hujan dengan intensitas tinggi pada saat itu genangan air yang di Saud Jajar secara keseluruhan memang belum secara signifikan turun, tetapi sudah ada dampak ya, karena salah satunya yang saat kita tinjau Sudetan yang itu belum optimal, kan baru selesai kemarin per Desember ya, baru optimal. Termasuk ada beberapa hal, jadi memang sudah ada beberapa skenario untuk bisa menyelesaikan terkait dengan banjir yang ada di Saud Jajar. Karena nanti kalau Saud Jajar kita fokuskan, nanti Soekarno-Hatta protes. Belum lagi yang kemarin datang di sini pada saat kita ngombe ini, yang jacking yang masalah itu, wah itu lebih parah lagi. Itu tiap nggak banjir, nggak intensitas nggak terlalu tinggi banjir. Dan banjirnya, waduh ini di atas rata-rata. Jadi anak kos-kosan di sana itu pada kita datang ini mesti terendam sepeda motornya, jadi nggak bisa itu. Dan itu pada saat cek itu, kalau yang kemarin Saud Jajar ada hadiah ban sama gedebok. Saya pada saat ninjau di sana, hadiahnya ini malah lemari. Kemudian apalagi kemarin itu. Kemudian saya pernah di Polen, kalau salah pada kita kerja bakti bersama itu, hadiahnya ini Pandanwangi kloset hadiahnya. Dan itu kan akhirnya kita pemerintah sudah berupaya untuk segera menyelesaikan, tetapi kalau tidak ada partisipasi yang aktif dari warga, contohnya itu ya akan sia-sia, akan terhambat. Nanti kita buat Sudetan sudah mahal, kemudian sudah kita buat yang sebagus mungkin, tapi warga tidak disiplin, misalnya buang lagi misalkan di Sudetan, nggak ada gunanya nanti Sudetan. Jadi kita sama-sama kumpul, nanti ketemu dengan warga Saud Jajar, ini Bu Kepala Bapeda juga warga Saud Jajar ini, nanti gitu. Berdampak juga ya. Karena ASN yang ada di Pemkot Malang ini rata-rata banyak tinggal di Saud Jajar. Jadi bukan menjadi karena tidak prioritas, tidak, tapi dari master plan drainase itu ada skala prioritas. Mana harus. Dan sebagai informasi di tahun 2024 ini anggaran dari PUPR itu terbesar adalah untuk menangani banjirnya. Anggaran terbesar. Tapi tidak hanya Saud Jajar, tapi ada beberapa spot-spot gitu. Ya, jadi mudah-mudahan saya juga mempunyai satu tanggung jawab, karena banjir ini kan sudah di Kota Malang ini kan, waduh ada wisata banjir dan lain-lain kan, yang saya juga sama itu. Nah itu juga menjadi satu permasalahan yang harus saya segera selesaikan. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan antara kami dari pemerintah dan masyarakat seiring sejalan untuk bisa menjalankan dan menyelesaikan dengan permasalahan banjir tersebut. Itu ya, Pak Rudi, nih matur nuwun. Baksonya sudah habis, Pak Rudi. Oh sudah, ya sama baksonya. Monggo sambil ini sambil dimakan. Kalau gitu, Bu As, monggo Bu As. Ya, memang concern di pengembangan intellectual property yang kita sebut biasanya IP dalam animasi, yaitu AutoEnCode. Nah, sebenarnya kita mengembangkan AutoEnCode sendiri ini sudah sampai ikut Hong Kong License International Show melalui Kominfo. Terus kita juga sudah memiliki beberapa derivatif produk. Nah, hari ini kami mendapat arahan dari audiensi yang sudah saya lakukan di tanggal 22 Januari kemarin bersama dengan Media, Bu Ida, serta jajaran dinas yang lain seperti Bu Yuke, ada di Skopina juga, dan jajaran yang lain. Nah, di sini saya mengajukan untuk pengenalan AutoEnCode dan dikolaborasikan dengan program pemerintah melalui layanan masyarakat, Pak. Jadi kalau misal saya tadi melihat situasi bahwa AutoEnCode sendiri ini memang targetnya adalah kids and family. Bagaimana caranya kita memberikan tontonan yang menarik untuk anak-anak dan memasukkan unsur semiotik kebudayaan dan pendidikan di sana.
Nah, saya lihat adiknya tadi itu seru untuk nontonin konten. Nah, di situ dan kemarin kebetulan saya mengajukan usulan layanan masyarakat, contohnya seperti penanggulangan banjir atau bagaimana cara mencegahnya seperti itu. Karena masyarakat kan juga harus memiliki kesadaran itu melalui informasi-informasi seperti itu. Apalagi kalau misal kita kemas konten itu kepada anak-anak dan yang ngasih tahu malah anak-anak, loh ya bu jangan kayak gitu kan. Akhirnya ada orang tua, ya anakku paham, ya aku juga harusnya lebih paham seperti itu. Nah, di sini kemarin saya mengajukan tentang proposal bagaimana Alto itu menjadi sebuah layanan masyarakat yang dikolaborasikan dengan pemerintah Kota Malang. Seperti contohnya pemerintah Kota Malang butuh untuk mempublikasikan informasi tentang bahayanya begal misalnya, jangan keluar rumah di atas jam 9 malam dan sebagainya. Kita kemas dengan cara Alto Ento itu sebagai intellectual property animasi. Nah, atau mungkin pemerintah juga tadi bahas tentang jangan buang sampah sembarangan, cara menghadapi banjir dan sebagainya. Nah, kita bisa berkolaborasi membuatkan itu. Karena kebetulan kami adalah warga Malang, KTP kita Malang, dan kantor produksi terbesar kita di Gadang. Jadi sepertinya mengangkat intellectual property yang memang buatan anak sendiri, kebetulan anak lokal ya, kebetulan secara hak kekayaan intelektual itu atas nama David Pak, dan itu sudah ada di DJKI dari tahun 2019 seperti itu. Jadi mohon izin arahan tentang Alto Ento berkolaborasi dengan program pemerintah dalam bentuk layanan masyarakat. Nah, kita siap untuk berkolaborasi membuat layanan masyarakat. Teman-teman ini kepengennya Alto dan Clue itu bisa kayak Upin dan Ipin. Jadi memulainya dari Kota Malang, kemudian nanti langsung bisa mendunia gitu ya. Harapannya seperti itu Bapak. Oleh karena itu kemarin juga kami diskusi gitu Bapak, diskusi. Nah, kalau di kita ini kan punya maskot Osi dan Ji. Barangkali bisa digabungkan nih antara Alto dan Clue dengan Osi dan Ji. Barangkali ada satu saat di mana mereka bertemu, kemudian membuat satu layanan masyarakat di mana Alto dan Clue dengan Osi dan Ji ini bareng-bareng, sehingga masyarakat Kota Malang itu nggak bingung antara Osi dan Ji yang selama ini kita kembangkan dengan Alto dan Clue yang akan dikembangkan oleh adik-adik ini. Tapi itu kalau mau digabungkan dengan Osi dan Ji. Pas dari itu kalau mau dikembangkan sendiri juga sangat memungkinkan. Bahkan Bapak, oleh karena itu mohon arahan dari Bapak supaya teman-teman ini bisa berkembang seperti itu. Ini kan startup. Oh iya, dari Dinas Pendidikan, monggo Mas Suarjana. Karena kalau dari informasinya sudah ada ini ya, sudah ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membuat buku ya, kalau nggak salah ya. Monggo Mas Suarjana. Harapan kami nanti cerita-cerita tentang Kota Malang ya, biar dikenal bahwa di Malang itu ada ini dan itu. Kami siap dan insya Allah kami sudah. Jadi gitu. Kemarin suratnya sudah pernah saya terima, saya baca itu ya. Dan kemudian dari lanjuti ya, kemarin sudah ketemu dan sudah ada beberapa kepahaman yang akan dilanjut ke Dinas Pendidikan. Ya karena kita punya wadah yang terkait dengan kemampuan dari Mas Febri dan Mas Hafid ini. Kita punya wadah, kita punya tim namanya, ketuanya dia Bu Kepala Bapeda ini. Jadi namanya tim Komite Ekonomi Kreatif. Ada 17 subsektor, salah satunya yang sekarang dikuasai dan ini diminati oleh Mas Febri dan Mas Hafid. Jadi nanti agar ada satu keselarasan dan kesepakatan antara Komite Ekonomi Kreatif, nanti juga dengan nanti akan dilanjuti dengan Dinas Pendidikan, dan tadi Pak Kadis Pendidikannya, nanti juga dengan Dinas Perindak ya,
karena Kadis Perindak ini Kepala Dinas MCC ya, Kepala Dinas kreatif center. Saya melihat bisa baca satu-satu ini dan saya sepakat kita kan punya OSI dan G. Nah, ini kan sepertinya sudah lama tapi belum masyarakat dan ini nanti itu akan bisa dikolaborasikan dan saya yakin memang tadi apa yang Pak Kadis Pendidikan dan jika Mas Febri tadi dari anak itu yang sedang begitu oleh anak dan untuk anak ya itu akan lebih mereka kan lebih ini kan anak lingkungannya mereka ya apalagi anak itu mengingatkan orang tuanya begitu loh tidak boleh begini kadang gitu malah kadang-kadang orang tua ini tidak perhatian malah lebih paham anaknya. Nah ini kan satu pembelajaran yang bagus dan pendekatannya juga dengan menggunakan merek-merek yang saat ini disukai oleh anak-anak dan itu memang penting karena sekarang di media itu banyak cerita anak-anak mungkin tidak hanya dari dalam negeri tapi luar negeri yang tidak sesuai dengan kultur dan karakter masyarakat Indonesia ya, terutama mungkin Kota Malang beda lagi. Kota Malang dengan kota-kota yang lain bisa jadi berbeda, apalagi dengan luar pulau, apalagi luar negara. Ini ada hal-hal yang memang kadang-kadang itu saya juga sering menemani cucu saya orang dulu ini ada hal-hal yang memang aja tapi diikuti kurang gitu. Nah untuk konten-konten yang seperti itu memang tidak ini satunya adalah bagus, tapi betul tadi menurut Pak Kadis Pendidikan ada tim kurikulum yang memang nanti akan melihat. Kadang-kadang nanti itu saja kadang tim itu aja sering kebobolan juga ada beberapa hal gitu. Nah ini memang harus ada tim yang jelas. Nah nanti medianya dengan model seperti itu pasti akan mengenal. Tapi ada hal-hal yang memang harus disepakati oleh tim dalam rangka pembelajaran seperti itu ya. Timnya saja sering kadang-kadang ini ada hal yang begini tidak pantas misalnya begitu ya, apalagi kalau kita tidak ada. Tapi kami putra Malang ya, jadi saya akan mendukung kali dan tidak lanjut dari Pak Kadis Pendidikan nanti di Kabunir Pak Bu Ketua saja Kadimirnya kan ini sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif KEK, nah Bu Kepala Bapeda nanti dikoordinasikan ya supaya nanti ada sinkronisasi apalagi terkait dengan pendidikan anak. Tadi Pak Kadis Pendidikan sudah akan dimasukkan untuk kurikulum PAUD dan TK ya, dan itu konten-kontennya juga nanti bisa dengan Pak Kadis Perindak terkait dengan di sini. Nanti akan lebih bagus lagi ya. Itu ya Mas Budi, Mas Nafid ya. Ini senang saya orang muda-muda yang punya kreativitas dan ini berbeda dengan yang lain. Ya, ini mohon izin, saya juga mau laporan. Oh iya, iya. Beberapa waktu yang lalu itu saya juga sudah bersurat ke Dinas Pendidikan, ke Bapak Suwarjana dan sudah melakukan audiensi untuk buku yang mau saya publikasi. Jadi memang bukunya itu sudah ada, tapi kebetulan habis di saya karena saya kasih ke Bukia. Seperti itu. Jadi saya kasih Dinas Pendidikan. Pak Kadis Pendidikan belum dapat gitu ya. Soalnya langsung ke bagian PAUD dan PNF kemarin. Jadi kemarin disuruh untuk melakukan penindaklanjutan untuk publikasi buku dan sama halnya juga untuk publikasi buku ini saya mengajak kerjasama Dinas Pendidikan mohon izin Bapak Suwarjana untuk melakukan distribusinya, maksudnya memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi kepada 600 TK dan pos PAUD yang ada 660 iya lebih. Jadi mungkin target saya dari 300 ke 600 seperti itu. Jadi memang arahnya kami kan diarahkan oleh jadi kami itu dari termasuk binaan Kadin Taman Kadin di sini Bapak Tinggi Sulaiman. Oh, di Kota Malang ya? Iya, wakil. Nah itu jadi kami diarahkan untuk pengembangan atau ini dalam bentuk layanan masyarakat, terus buku dan sebagainya. Memang kami tidak bukan untuk mencari
menurut saya lagi project Bapak, tapi memang mencari kolaborasi yang bisa kita lakukan untuk pengembangan ekonomi kreatif bersama dengan pemerintah Kota Malang. Karena kan memang ini berasal dari Malang. Kalau misal Alba Expo ini target kita sampai Southeast Asia Tenggara gitu, ujung-ujungnya mereka akan infonya ke Malang, jadi arahnya di sana. Ya, terima kasih. Ya. Arahan juga untuk yang lain masyarakat bahwa saya butuh insight. Ya, Mas Rebi, terima kasih. Jadi sudah paham saya maksudnya, dan tetap kita harus ada koordinasi yang mantap ya untuk bisa merealisasikan. Saya sepakat, sudah setuju, dan ini Pak Kadis Pendidikan sudah mantuk-mantuk ini aja, jadi ini sudah jalan. Nanti saya tinggal laporannya aja ya, progresnya ya Pak Kadis, dan seperti apa nanti tetap juga di Bu Kepala Bapeda nanti supaya nanti bisa terintegrasi. Kita tidak pada satu sektor, tapi kan ada kaitannya dengan lain, nanti Bu Dwi ya. Jadi, matur nuwun ya Mas Abdi, Mas Safid ya. Dengan selesainya pertanyaan ini berarti berakhir sudah acara ngombe ketiga hari ini. Ketiga dan keempat ya. Ini ketiga dan keempat jadi satu ya. Keempat ya Pak Kadis. Oh, keempat. Edisi keempat. Matur nuwun sangat Bapak arahannya kepada teman-teman ini. Mudah-mudahan kita bisa sesuai jalur arahan ini sehingga nanti ada lagi tindak lanjut dari kita semua. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kemudian jangan lupa nanti foto dulu sama Pak Pj Wali Kota, terus diupload, bilang kalau sudah ikut ngombe gitu ya. Program ngombe juga akan terus berlanjut, di mana warga yang ingin ngobrol Boys Ilakes bersama PJ Wali Kota Malang bisa mendaftarkan diri melalui web yang disediakan oleh Pemkot Malang. Kedepan, program ngombe akan berlangsung di setiap kecamatan dan PJ Wali Kota Malang akan turun bertemu secara langsung dengan masyarakat. Hari ini tadi terkait dengan PKL yang ada di alun-alun, kemudian pasar Gadang dan pasar Gedung Gandang, kemudian banjir di Sawah Jajar, kemudian yang terakhir tadi dari masuk konten kreator ya, betul Bapak. Ya, jadi ini ada kemampuan dari warga Kota Malang yang punya animasi yang sama seperti model Ipin ya itu. Dan alhamdulillah semua sudah terkomunikasikan, baik yang terkait dengan PKL di alun-alun itu sudah jelas bahwa PKL sudah ada perdanya dilarang di alun-alun. Makanya kemarin Satpol kena penegakan perda selalu. Tapi kita akan mencari solusi terkait dengan PKL tersebut. Tidak hanya sekedar kita meniadakan PKL yang ada di sana, dan ini kan kita momen saat ini kan ada CSR dari Bank Jatim untuk meredesain terkait dengan alun-alun. Nah, salah satunya kita akan bahas juga, kita akan menitipkan kira-kira PKL seperti apa. Walaupun tidak harus di alun-alun, tapi harus ada alternatif lain terkait dengan mengalokasikan PKL. Nah, sudah kita sampaikan. Kemudian terkait dengan pasar Gadang, kami memang ujung dari permasalahan itu terkait dengan keselamatan, kemacetan, kemudian jalan berlubang, kemudian juga bongkar muatnya yang tidak teratur, itu ada terkait dengan pasar Gadang yang belum terrealisasi. Saat ini saya dengan tim sudah mengkaji terkait dengan PKS-nya untuk melihat kira-kira ini permasalahannya di mana. Setelah itu kita akan manggil pihak ketiganya, kita akan panggil permasalahannya apa, nah kita akan cari solusi. Karena kalau di pasar Gadang itu tidak selesai, yang dampaknya itu kan hanya karena pasar Gadang, karena semrawut, karena memang harusnya dia berada di pasar Gadang, tidak di jalan itu. Bongkar muat juga seperti harusnya tidak jalan, tapi di situ. Termasuk juga dengan yang banyak berlubang, udah berapa kali dinas PU, PRPKP sudah memperbaiki, tetapi karena pasar itu di situ kan, buang-buang airnya di situ dan nanti jadi bolong lagi jalannya jadi rusak lagi. Nah itulah tadi kita sampaikan, jadi kita saat ini sedang mengkaji untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari pasar
digadang. Kemudian untuk terkait dengan banjir, nanti kami sampaikan bahwa kita ada master plan drainase yang ini salah satunya adalah untuk menyelesaikan banjir yang ada di Saujaja. Saat ini sedang tahap kita penyelesaian, kemarin sudah selesai dan alhamdulillah sudah mulai berkurang. Walaupun belum penyelesaian seluruhan. Ada skala prioritas yang ada dalam master plan drainase itu bisa untuk menyelesaikan banjir tidak hanya di Saujaja, tetapi dari semua klaster-klaster yang ada banjir tersebut. Maksud tadi dilaporkan oleh PU, Pak Kadis PU juga ada pada saat menelusuri saluran tersebut ada ban, kemudian ada ketepuk. Nah, kami harapkan nanti kita salah satu sisi pemerintah Kota Malang sudah fokus untuk menyelesaikan terkait dengan banjir, untuk memperbanyak sudetan untuk bisa mengarahkan banjir tersebut. Salah satu sisi saya juga ada mohon kesadaran masyarakat agar tidak membuang hal yang seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan di sana, saya juga menemukan ada lemari, ada kloset yang ada di situ. Nah, kita harus iringi jalan. Nanti kalau kita ada bangun, sudah sangat baik sekali terkait dengan sudetan, saluran drainasenya kita perbesar volumenya, tapi masyarakat masih buang di situ, nggak akan ada gunanya nanti saluran kita ketam. Nah itu makanya kita seiring jalan untuk bisa menyelesaikan terkait dengan banjir. Nah, terkait yang terakhir, terkait dengan ada animasi yang dibuat oleh masyarakat Kota Malang. Nah ini kita fasilitasi. Saya minta dari Kadis Pendidikan dengan Kadis Perindak dikoordinir oleh Bu Kepala Bapeda selaku Ketua tim Komite Ekonomi Kreatif untuk bisa memfasilitasi, karena ini baik sekali animasinya ini karena untuk bisa menjadi pembelajaran yang baik terhadap anak-anak. Saya minta dari Pak Kadis ini untuk pendampingan agar hal-hal yang diajarkan kepada anak itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan karakter masyarakat Kota Malang. Ziman Alfredo melaporkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam
dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni. Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.